Selamat malam teman-teman semuanya. Waktu sudah menunjukkan jam 7.40. Selamat malam Pak Tommy dan teman-teman semuanya dari rekan-rekan Agrodana Future. Yuk, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang udah join di Zoom. Nah, untuk kita juga sedang live broadcast ke Facebook ya. Di sini saya melihat juga ada beberapa orang yang di Facebook sudah mulai melihat juga. Nah, teman-teman, supaya kita juga menghemat waktu, berhubung hari ini Pak Tommy juga akan share banyak ya mengenai pengetahuan tentang investasi derivatif, apa sih itu dan bagaimana cara untuk memulainya sebagai seorang pemula. Nah, teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya ada terputus ya, atau misalnya nanti teman-teman nggak sempat join sampai akhir, jangan takut ya, kita juga ada rekamannya, tapi sebisa mungkin ikuti sampai akhir. Dan teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Nah, beliau ini merupakan mentor saya ya, Pak Tommy Ju. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu, kita ini kumpulan daripada perencana keuangan, CFP, dan beliau ini merupakan mentor saya. Nah, teman-teman, beliau ini memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst dari CFA Institute, kemudian merupakan seorang Certified Financial Planner dari Financial Planning Standard Board, kemudian juga merupakan seorang Certified Wealth Manager dari Certified Wealth Managers Association, mempunyai pengalaman di dunia investasi selama lebih dari 20 tahun, dan saat ini menjabat sebagai Direktur PT Agrodana Futures yang merupakan co-partner daripada penyelenggara acara pada malam hari ini. Nah, aktivitas beliau pada saat ini merupakan Dewan Juri Indonesia Property dan Bank Award yang diselenggarakan oleh majalah Property dan Bank, Dewan Juri Indonesia Capital Market Student Studies yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, pengajar di kelas program sertifikasi CFP dan CWM, dan merupakan kontributor rubrik Investor Corner di majalah Property dan Bank, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk waktu, saya akan undang narasumber kita pada malam hari ini. Dipersilakan kepada Pak Tommy. Silakan, Pak. Terima kasih, Dokter. Selamat malam, rekan-rekan semua ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jumat malam biasanya orang sudah pasti kepinginnya nyantai gitu ya, tapi ternyata Dokter Tanaka ngomong, Pak, ini semuanya mintanya Jumat malam, Pak. Ya udah, pokoknya kalau semuanya semangat, saya pun ikut semangat gitu ya. Jadi malam ini kita akan bahas tentang instrumen derivatif, jadi supaya rekan-rekan semua bisa lebih paham apakah yang menarik dari instrumen derivatif sehingga saya bisa bertahan lebih dari 20 tahun gitu ya. Oke ya, jadi topik kita malam hari ini adalah derivatif ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Tanaka, saya memang aktifnya terkait dengan investment, jadi saya ambil sertifikasi CFA, CFP, CWM gitu ya. Oke, jadi kembali saya perkenalkan, saya dari Agrodana Futures. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan mau mengenal Agrodana Futures lebih mendalam, kami akan pertontonkan sebentar untuk company profile secara video, di mana Bapak Ibu bisa ikutin ya. Kita tonton sebentar ya.
Ya, jadi kita lihat memang Agrodana ini sudah memiliki izin lengkap ya, tadi mungkin dari video Bapak Ibu bisa lihat, dan hari ini kita akan bahas tentang produk-produk ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering kali ya kalau bicara investasi, instrumen-instrumen yang sering dikenal adalah obligasi, saham, reksadana, properti, komoditi misalkan emas ya, mungkin melalui logam mulia batangan gitu, ataupun barang-barang koleksi ya, jadi barang antik ataupun barang-barang collectible misalkan lukisan dan sebagainya ya. Nah, saya yakin rekan-rekan semuanya pasti sudah tahu instrumen-instrumen investasi ini. Nah, pertanyaan saya, apakah pernah dibandingkan apa kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing instrumen ini? Misalkan obligasi atau saham atau reksadana atau properti atau emas atau mungkin falas. Nah, itu kira-kira bagaimana sih perbandingannya? Ya, jadi kita akan coba lihat. Kita akan lihat dan saya harap rekan-rekan bisa coba menjawab ya dari pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Jadi yang pertama, kalau kita berbicara tentang saham atau obligasi, kebanyakan diisu atau dikeluarkan, diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Ya. Nah, pertanyaan saya kira-kira apakah perusahaan itu bisa pilot atau bangkrut? Nah, kalau perusahaan itu pilot atau bangkrut, tentu saja itu kan jadi nol. Nah, menurut rekan-rekan kira-kira mungkin nggak sebuah perusahaan itu pilot, lalu akibatnya saham ataupun obligasi yang kita miliki akhirnya nilainya menjadi nol? Gimana kira-kira? Boleh sharing jawaban? Teman-teman silakan ketik di kolom ini ya, kolom chat juga teman-teman biar interaktif. Oke. Jadi bisa melalui kolom chat ataupun langsung ya, langsung di-unmute lalu dijawab gitu ya. Kira-kira gimana? Perusahaan bisa nggak? Perusahaan ternyata mengalami bangkrut atau pilot gitu. Dari kolom chat ada yang jawab bisa ya. Ya tentu saja bisa. Dan memang ini sudah kita lihat di Bursa Efek Indonesia pun ada perusahaan yang bangkrut, akhirnya sahamnya menjadi nol. Nah kalau kita berinvestasi di saham tersebut, ya berarti kita rugi total ya. Itu memang suatu hal yang tidak bisa dihindari. Oke, demikian pula kalau kita pegang obligasinya, maka kalau pada waktu perusahaan itu bangkrut, ya obligasinya pun jadi nol. Nah ini sering terjadi ya. Lalu kemudian kalau kita bicara saham, kayak contoh di Indonesia, tentu saja kita seringkali mendengar IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau saham bisa jadi nol, IHSG, mungkin nggak IHSG-nya menjadi nol? Gimana rekan-rekan? Menurut rekan-rekan, kira-kira indeks saham bisa jadi nol nggak ya? Kalau sahamnya bisa, kalau indeksnya tidak mungkin. Jawabannya dokter nih ya, dokter Tanaka jawabnya tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kira-kira ada yang mau kasih usulan jawaban? Mengapa indeks saham tidak mungkin jadi nol? Selama ini kita tahu ya bahwa indeks saham itu berisi perusahaan-perusahaan yang udah pilihan ya. Jadi kalau misalkan contoh di Indonesia ada LQ45, maka itu isinya adalah 45 saham yang dianggap paling liquid. Nah tentu saja kalau perusahaan itu mulai ada gejala-gejala nggak bagus, ada kemungkinan dia menjadi kurang liquid dan sebagainya. Nah kalau kita bicara di luar negeri, misalkan di Jepang, ada indeks Nikkei 225. Isinya 225 perusahaan di Jepang. Ya kita bisa bayangkan ya, 225 perusahaan yang masuk indeks Nikkei, tentu saja ini perusahaannya yang kualitasnya bagus-bagus. Demikian pula kalau misalkan kita bicara Amerika, S&P 500. Berarti isinya 500 perusahaan yang bagus-bagus di Amerika kan gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan indeks menjadi nol, berarti misalkan S&P ini mau jadi nol nilainya, maka 500 perusahaan ini harus bangkrut bersamaan. Bisa bayangkan nggak kira-kira 500 perusahaan bangkrut bersamaan? Dan apalagi 500 perusahaan ini adalah 500 perusahaan yang kualitasnya sudah bagus. Ya tentu saja potensi untuk terjadi sangat kecil.
Atau mungkin kita berani mengatakan tidak mungkin, karena pada waktu perusahaan misalkan nih kita ranking dari 1 sampai 500, ranking ke 500 menunjukkan performa memburuk, sementara yang urutan 501 mulai menunjukkan perbaikan, tidak menutup kemungkinan indeks ini langsung ganti komposisi. Sebagai contoh, kita lihat nanti bulan Desember, ada satu perusahaan Amerika yang sekarang ini lagi gila-gilaan, yaitu Tesla. Dan Tesla ini dianggap bagus, sehingga nanti bulan Desember, Tesla ini akan masuk ke dalam komponen indeks S&P 500. Dan tentu saja kalau Tesla masuk, ada yang dikeluarkan. Ya. Jadi kita yakin indeks saham harusnya tidak mungkin menjadi nol. Ya. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau negara, kira-kira mungkin nggak pilot? Kalau negara pilot berarti mata uangnya menjadi tidak ada nilainya lagi gitu. Kalau perusahaan mungkin, indeks saham menurut kita sudah susah gitu ya. Negara ya tentu saja lebih sulit lagi kan gitu. Ya, jadi negara boleh dikata juga susah sekali untuk dikatakan negara itu akhirnya bangkrut ya. Kita Indonesia tahun 1998 sempat mengalami krisis dan itu merupakan krisis yang paling berat sehingga waktu itu kita perkirakan kayak Indonesia mau bangkrut, ternyata hari ini kita malah lebih perkasa gitu ya. Jadi memang sebuah negara sulit sekali ya. Oke. Nah, bagaimana dengan komoditi? Emas, perak, minyak gitu. Mungkin nggak komoditas seperti emas ini menjadi nol? Kalau emas menjadi nol, berarti emas ini sudah tidak ada harganya. Dan kalau emas tidak ada harganya, berarti apa? Bapak Ibu misalkan suatu hari mungkin bisa saja berbicara dengan saya, Tom, ini saya ada emas 100 kilo nih, saya kasih kamu aja ya, gitu ya. Dan tentu saja ini sesuatu hal yang luar biasa kalau sampai emas menjadi nol gitu ya. Jadi ini penting sekali kita sadari, jadi supaya kita tahu resiko kita dalam berinvestasi itu paling buruknya di mana. Jadi kalau kita beli saham individu, ada kemungkinan kalau kita salah pilih, maka perusahaannya jadi bangkrut, investasi kita hilang ya. Tapi kalau kita beli indeks saham, itu resikonya jauh lebih kecil. Karena sudah dibantu memilih untuk saham-saham yang bagus. Lalu kalau misalkan kita investasinya komoditi, yang ada fisiknya emas, minyak, perak, juga kemungkinan emas, minyak, perak menjadi nol ini juga kecil sekali. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, sekarang antara milih saham atau indeks saham, kira-kira mana yang lebih gampang gitu ya? Nah, selama ini rekan-rekan saya yakin pasti mengenal produk reksadana ya. Reksadana ini ada manajer investasinya. Nah, manajer investasi ini kita beri mandat untuk mengelola uang kita dengan harapan apa? Dengan harapan mereka bisa memilih saham-saham yang akan menghasilkan profit besar. Dan kalau profitnya yang dihasilkan bisa besar, maka rekan-rekan mengharapkan profit atau return-nya itu bisa mengalahkan return-nya dari indeks. Jadi kita membayar management fee kepada manajer investasi dengan harapan mereka bisa melakukan pemilihan saham yang nantinya hasil transaksinya itu bisa lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks saham. Nah, tapi apa yang terjadi? Warren Buffett saya yakin rekan-rekan sudah mengenal ya. Ini investor paling kawakan sedunia. Warren Buffett selalu mengatakan bahwa sulit sekali kalau ada fund manager yang mampu mengalahkan kinerja indeks dalam jangka panjang. Jadi dia selalu mengatakan, mau fund manager yang jago-jago, kemungkinannya bisa mengalahkan indeks dalam jangka panjang itu kecil sekali. Nah, apa yang terjadi? Tahun 2008, jadi tahun 2007, ini ada satu fund manager namanya Prodigy Partners. Nah, Prodigy Partners ini dari 2003, 4, 5, 6, 7, performance-nya itu bisa mengalahkan indeks S&P 500. Bayangkan ya, 5 tahun berturut-turut dia bisa mengalahkan performanya indeks. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, lalu karena Warren Buffett selalu mengatakan tidak mungkin atau kecil sekali kemungkinannya fund manager bisa mengalahkan indeks, maka Prodigy Partners ini menantang Warren Buffett. Kurang lebih ceritanya singkatnya demikian. Warren, ayo taruhan. Saya ini mengelola dana dan hasil saya 5 tahun terakhir saya bisa mengalahkan indeksnya S&P. Kan kamu selalu bilang sulit. Nah, ini saya punya buktinya. Nah, Warren Buffett, oke kalau gitu gini aja, kita taruhan aja. Kita taruhan, nah kita lihat 10 tahun, kamu boleh
kelola danamu terserah mau jual beli apa saja, saya beli index fund saja. Nah, index fund ini adalah reksadana yang komposisinya mengikuti indeks. Jadi fund manajernya tidak perlu orang pintar. Fund manager pokoknya hanya mengeksekusi sesuai dengan komposisi indeks. Sederhananya seperti itu. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka sepakat untuk taruhan. Pertama ditantangnya $500.000, Warren Buffett bilang, waduh saya sudah tua nih. Kalau $500.000 10 tahun capek. $2 juta deh kalau mau. Nah, akhirnya Prodigy Partners, oke, deal $2 juta. Nah, apa yang terjadi? Tahun 2008, rekan-rekan masih ingat ya, terjadi krisis subprime mortgage. Nah, pada waktu terjadi krisis subprime mortgage, maka indeks S&P jatuh dalam, turunnya tajam. Nah, tahun 2008 S&P turunnya banyak, dana kelolaan Prodigy turunnya sedikit. Sehingga secara performan tahun 2008, tahun pertama taruhan, Prodigy mengalahkan indeks S&P 500 lagi. Wah, luar biasa kan? Nah, tahun 2009, 10, 11, 12, jadi total perlu 5 tahun untuk indeks fund-nya Warren Buffett itu mengimbangi lagi dengan kinerjanya dana kelolaan Prodigy, jadi hedge fund-nya Prodigy. Nah, tahun ke-6, tahun ke-7, sejak Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika, yang kita lihat adalah indeks saham Amerika langsung terbang semua. Nah, akhirnya tahun ke-10 sebelum periode berakhir, akhirnya Prodigy sudah mengaku kalah. Jadi Prodigy akhirnya mengaku kalah. Oke, saya kalah. Performance saya pasti nggak mungkin bisa mengejar indeks S&P. Jadi apa yang kita simpulkan dari sini? Jadi jarang sekali fund manager bisa mengalahkan performa indeks saham dalam jangka panjang. Ya, padahal fund manager ini adalah isinya orang-orang yang sudah kita anggap pintar-pintar kan gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai investor retail, pilih mana? Kita mau pilih-pilih saham atau kita mau pilih indeks saham? Gitu. Kira-kira yang mana, rekan-rekan? Lebih pilih-pilih saham, sementara data menunjukkan sulit sekali untuk bisa mengalahkan indeks, atau lebih baik kita pilih indeks saham. Nah, kalau misalkan rekan-rekan sekarang sepakat, oke, saya rasa lebih ngikutin indeks saham aja, karena Warren Buffett pun juga menyarankan demikian, ya. Nah, kalau gitu indeks saham yang mana yang kita investasikan? Nah, ini ada data yang menarik sekali saya dapatkan dari Credit Suisse, ya. Jadi Credit Suisse ini menggunakan data mereka, kalau duit $1 diinvestasikan sejak tahun 1900, dan data yang saya miliki ini hingga tahun 2011 ya, 1900 sampai 2011 berarti ada 100 tahun, boleh dikata demikian ya. Nah, uang $1 kalau disimpan dalam deposito atau money market fund punyanya pemerintah Amerika, jadi surat utang pemerintah Amerika yang jangka waktu pendek, maka 100 tahun uang $1 ini akan menjadi $2,8. Ya. Nah, bagaimana kalau diinvestasikan dalam global bonds? Global bonds berarti obligasi yang di seluruh dunia, jadi mengikuti indeks gitu ya. Ternyata $1 ini akan menjadi $7 setelah 100 tahun. Nah, kalau dimasukkan ke saham, $1 ini akan menjadi $344. Bisa dibayangkan ya. Makanya kita seringkali mendengar investasi saham dalam jangka panjang itu pasti menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan obligasi ataupun deposito, kan gitu. Nah, tapi seringkali yang kita lihat, yang dibuat simulasi contoh grafik semacam ini menggunakan indeks saham. Bukan performa dari fund manager yang transaksi jual beli terserah mereka. Jadi indeks saham ini seringkali dibuat representasi dalam grafik-grafik semacam ini. Nah, kalau global berarti anggap saja kalau sekarang ini kayak MSCI World. Jadi isinya adalah investasinya global gitu ya. Nah, ini bayangkan ya, kalau misalkan kita lihat demikian, kira-kira rekan-rekan pilih yang mana nih? Investasinya kalau jangka panjang, mau pilih di equity, saham, atau bonds, obligasi, atau deposito kira-kira, kalau dilihat datanya demikian. Saya yakin semua pasti milihnya saham gitu ya. Karena saham jelas-jelas menghasilkan return yang luar biasa. Nah, ini kalau secara global. Nah, kemudian
data ini coba dipecah lagi. Dipecahnya bagaimana? Kalau global, tapi di luar Amerika. Nah, bagaimana hasil investasinya? Nah, ternyata kalau $1 ini diinvestasikan pada equity global, kecuali Amerika, berarti mulai Asia sampai Eropa, Pasifik, semua diinvestasikan kecuali Amerika. Ternyata 100 tahun nilainya dari $1 hanya jadi 200. Padahal kalau tadi termasuk Amerika, nilainya jadi 344. Nah, yang menarik lagi, kalau misalkan $1 itu full diinvestasikan di Amerika, kira-kira bagaimana? Nah, hasilnya demikian. $1 menjadi $834. Bisa dibayangkan ya, jadi kalau kita review lagi, global $1 jadi 344, global tanpa Amerika $1 jadi 200, kalau Amerika sendiri $1 jadi 834. Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari data di atas? Ada yang mau sharing? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulannya sederhana ya. Jadi kita nggak bisa mengabaikan Amerika. Betul? Makanya Warren Buffett itu selalu bilang, jangan sampai nggak berinvestasi di Amerika. Bahkan dia selalu mengatakan, udah beli saham S&P 500, simpen untuk jangka panjang gitu. Dan memang kita tahu, perusahaan-perusahaan Amerika harus kita akui ya, dalam segi inovasi, itu luar biasa. Kayak hari ini kalau kita lihat teknologi-teknologi yang canggih-canggih, nah itu kebanyakan dari Amerika ya. Indeks-indeks saham Amerika itu isinya perusahaan-perusahaan yang hebat-hebat. Nah, jadi kita tidak boleh mengabaikan. Kita harus pantau nih, Amerika ini harus ada di portfolio investasi kita. Kalau semua investasi kita ada di Indonesia, apa yang terjadi? Saya mau sharing sekilas, apa yang terjadi dengan saya pribadi pada waktu tahun 1998. Pada waktu saya berinvestasi di saham Indonesia, kemudian Indonesia mengalami krisis moneter, itu investasi saya hancur berantakan. Nah, dari sana saya menyadari bahwa teori diversifikasi ini tidak bisa hanya antar sektor. Oh, saya sudah beli sektor consumer goods, saya beli banking, saya beli manufaktur, dan sebagainya. Nggak cukup. Ternyata diversifikasi juga perlu lintas geografis. Nah, kalau bicara lintas geografis, kira-kira kalau di luar Indonesia mau yang mana? Ingat, data menunjukkan Amerika harus ada dalam portfolio kita. Ya, loh, Pak, kalau misalkan kita mau investasi sahamnya Amerika, tapi kita di Indonesia, gimana caranya nih? Nah, kalau cara yang tradisional, ya biasanya orang akan membuka rekening di perusahaan Amerika, kemudian transfer uangnya, lalu beli sahamnya. Meskipun Anda belum tentu tahu perusahaannya ini benar ada enggak, kantornya bagaimana, lalu ribetnya transfer uang ke luar negeri, nanti kalau misalkan penarikan dana dan sebagainya. Nah, kita di Indonesia saat ini bisa mengakomodasi permintaan-permintaan demikian. Jadi rekan-rekan kalau misalkan tertarik untuk berinvestasi di saham Amerika, nah ini bisa melalui agrodana gitu, ya. Jadi kurang lebih singkatnya demikian, agrodana ini menyediakan berbagai macam produk yang bisa dikelompokkan dalam 3 kategori besar. Kategori yang pertama yaitu forex atau mata uang. Nah, nanti akan kita bahas apa saja yang bisa ditransaksikan ya. Tentu saja mata uang utama dunia itu pasti bisa ditransaksikan ya, antara lain euro, pound sterling, Japanese yen terhadap dolar ya, dan juga Kanada, Swiss franc ya, macam-macam. Kemudian kalau bicara kategori yang kedua atau stock index ya. Stock index ini salah satunya tadi yang kita bahas barusan ya. Jadi stock index ini yang kita bisa transaksikan mana saja. Amerika sudah pasti karena ini wajib ya. Jadi ada indeks Dow Jones, ada indeks S&P 500, ada indeksnya Nasdaq. Nah, indeks Nasdaq ini yang sekarang naiknya paling gila-gilaan karena isinya saham-saham perusahaan teknologi, dan dalam kondisi pandemi ini perusahaan-perusahaan teknologi itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa ya. Kemudian indeks sahamnya Eropa. Nah, Eropa kita tahu, ekonomi paling besar di Eropa itu Jerman. Jadi indeks sahamnya Jerman itu bisa kita transaksikan melalui agrodana. Kemudian Inggris, ya, Inggris dengan indeks sahamnya FTSE, Financial Times, ya, itu juga bisa kita transaksikan.
Lalu sudah Amerika, udah Eropa juga. Nah, kalau di Asia, indeks saham yang besar-besar apa? Ya, yang kita ketahui Nikkei ya, Jepang, Hong Kong, Hang Seng, sama Korea Selatan, KOSPI. Nah, jadi ini indeks-indeks saham yang bisa kita transaksikan melalui Agrodana Futures. Kemudian kategori yang ketiga adalah komoditi. Komoditi ada pilihan emas, ada pilihan perak, ada pilihan minyak mentah, crude oil ya. Nah, crude oil ini juga sebutannya black gold atau emas hitam gitu ya. Nah, ini adalah produk-produk yang kita bisa transaksikan. Nah, semua produk yang ditransaksikan di Agrodana, karena ini adalah produk-produk derivatif, pasti menggunakan leverage. Nah, leverage ini sebetulnya kayak pengungkit. Maksudnya bagaimana? Kita dengan modal yang tidak terlalu besar, kita bisa transaksi dengan jumlah yang lebih besar, sehingga kalau profit kita itu bisa lebih besar dari yang seharusnya, karena adanya penggunaan leverage. Nah, jadi dengan adanya leverage ini, maka opportunity yang ada itu bisa kita maksimalkan. Sederhananya leverage itu kayak contoh kalau misalkan kita bicara properti, itu kita membeli rumah atau properti menggunakan KPR. Contohnya begini, kalau saya misalkan mau beli rumah yang seharga 1 miliar, kemudian saya punya uang cuma 1 miliar juga. Kalau saya menggunakan cara yang konvensional, maka saya akan beli satu rumah itu saja, transaksinya selesai. Kemudian kalau rumah yang saya beli harganya naik 10%, maka saya mendapatkan keuntungan 10%. Karena yang saya miliki ya hanya satu rumah saja, kan gitu. Nah, kalau orang menggunakan leverage, mungkin dia bukan beli satu, tapi dia belinya dua. Dia beli dua, lalu kasih DP, down payment-nya katakan 20%, lalu cadangan untuk menunggu harga naik 1 tahun, dia harus mempersiapkan cash flow untuk bayar cicilan. Nah, dia belinya bukan satu rumah, tapi dia belinya dua rumah menggunakan hutang bank. Kalau misalkan harga rumahnya naik, maka yang dapat keuntungan adalah dua rumah nih. Sehingga total profitnya lebih banyak. Nah, ini kurang lebih konsepnya leverage kalau kita transaksi properti. Nah, sekarang leverage ini kita terapkan dalam transaksi di indeks saham, di komoditi, maupun di valuta asing. Ya, jadi semua produk yang ditransaksikan di Agrodana semuanya menggunakan leverage. Ya. Dengan leverage, modal kita lebih kecil, tapi transaksi aslinya bisa kita besarkan. Sehingga kalau profit bisa meningkat. Ya. Oke, nah ini contoh aja nih. Kita lihat perbandingan. Kalau misalkan kita transaksi indeks saham, cara tradisional atau dengan menggunakan leverage. Ya, jadi kita lihat dalam contoh saya di sini, saya sama-sama ingin membeli indeks S&P 500 ya. Jadi rekan-rekan dan saya sama-sama, ayo kita invest indeks S&P 500. Kita ikutin Warren Buffett gitu ya. Nah, dalam contoh ini, berapa sih yang kita beli? Nah, yang kita beli ini nilainya $175.000. Ya, dari mana? Anggap indeks pada waktu harganya 3.500, kita beli sejumlah 175.000. Maka kalau kita berinvestasi indeks S&P senilai 175.000, ya tentu saja uang itu akan keluar dari kantong kita sejumlah 175.000. Nah, kalau misalkan kita transaksi di Agrodana, untuk transaksi senilai 175.000 ini, kita hanya perlu memberikan jaminan itu hanya 1.500. Nah, ini yang dinamakan leverage. Modalnya cuma 1.500, transaksinya 175.000. Modalnya kecil, bisa bertransaksi dengan jumlah yang besar. Nah, ini leverage. Nah, apa yang terjadi? Kita beli S&P pada waktu indeksnya 3.500, kemudian S&P naik ke 3.600. Beli di 3.500, harga naik ke 3.600, kita sekarang mendapatkan profit ya. Pada waktu kita mendapatkan profit, profitnya berapa? Profitnya 100. Profit 100 poin, per poinnya $50, maka kita profit 5.000 nih. Kalau kita hitung dari 3.500 naik ke 3.600, itu berarti kurang lebih 2% lebih gitu ya. Nggak sampai 3%. Kalau dari modal 175.000 dikalikan persentasenya, itu pasti hasilnya juga ketemu 5.000.
Nah, kalau secara tradisional kita invest 175.000, sekarang dapat profit 5.000. Kalau misalkan ternyata indeksnya turun ke 3.400, maka juga sama. Turun 100, maka mengalami kerugian 5.000. Ini kalau kita cara transaksinya yang konvensional ya, tradisional. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan leverage nih di Agrodana? Nah, dalam contoh pertama, pada saat indeks sahamnya naik menjadi 3.600, maka kita juga mendapatkan keuntungan sebesar 100, per poinnya $50, berarti kita juga dapat keuntungan $5.000. Kita lihat ya, profit 5.000, di sini juga sama profitnya 5.000. Kalau turun dari 3.500 menjadi 3.400, maka juga sama, mengalami kerugian. Ruginya berapa? Juga sama, $5.000. Tuh Pak, modalnya kan cuma 1.500. Kalau rugi 5.000 bagaimana? Ya, tentu saja pada waktu harga turun pelan-pelan, kita harus tambah uang setoran jaminan kita. Ibaratnya begini, kita tahu bahwa nilai transaksi kita 175.000, tapi kita baru bayarnya cuma 1.500. Ya tentu saja pada waktu turun, ya kita diminta tagihan tambahan, ya kita sadar, oh iya ya, saya belum lunas nih, jadi saya cicil lagi nih setor. Nah, jadi setorannya ini diperlukan kalau posisi kita lagi merugi. Kalau posisi kita lagi stabil atau malah untung, kita nggak akan ditagih. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi kalau misalkan pada waktu terjadi kerugian, contoh di sini 5.000, kita juga mengalami kerugian 5.000, maka dalam perjalanan indeks saham ini turun, maka kita sudah setor, totalnya juga minim 5.000, agar posisi kita tidak di cut loss. Di cut loss ini yang kita sebut dilikuidasi otomatis. Mengapa kok harus dilikuidasi otomatis? Karena semua transaksi yang ada di Agrodana itu tercatat di bursa. Nah, kalau tercatat di bursa dijamin oleh lembaga clearing. Nah, bagaimana lembaga clearing bisa menjamin? Nah, lembaga clearing menjamin semua transaksi yang ada di bursa kalau setiap orang yang bertransaksi menyerahkan uang jaminan awal. Sehingga kalau uang jaminannya nggak cukup, ya clearing pasti nggak mau repot-repot. Langsung posisinya dibuang saja, biar nggak jadi perkara di belakang, demikian. Ya, jadi pastikan kalau misalkan kita transaksi, oh modalnya cuma 1.500. Ya betul, modal awalnya kecil. Tapi kita harus ingat, kalau ternyata pasarnya bergerak berlawanan dengan harapan kita, maka kita wajib untuk menambah jaminan. Kalau kita nggak tambah jaminan yang diperlukan, maka posisi yang kita miliki itu bisa dilikuidasi secara otomatis. Ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan dua ini, ya, cara yang tradisional, konvensional, kita beli barang senilai 175.000, lalu kita langsung bayarnya juga sama 175.000. Berarti transaksinya dibayar lunas. Kalau yang di Agrodana menggunakan leverage. Bayangkan, kalau 175.000 ini sudah keluar dari rekening bank kita, maka kita sudah pasti kehilangan bunga bank. Setuju? Tapi, kalau misalkan di Agrodana, pada waktu kita hanya siapkan 1.500, jangankan 1.500 deh, kita naikkan, kita siapkan 15.000. Maka sisa 160.000 ini masih kita simpan di bank. 160.000 dolar ini masih bisa mendapatkan bunga. Nah, cash flow dari bunga ini adalah keuntungan tambahan yang bisa kita dapatkan, tapi seringkali orang tidak sadari. Ya. Kemudian, kalau kita transaksi konvensional, modal awal langsung jebret 175.000, berarti modalnya lebih besar. Sementara yang di sini tadi kalau misalkan kita naikkan jadi 15.000 pun, modalnya jauh lebih kecil. Padahal potensial profitnya sama, potensial loss-nya sama. Nah, kalau misalkan kita ditanya nih, Bapak-bapak, ini ada proposal investasi. Yang satu bisa menghasilkan profit 10 juta per bulan, yang kedua juga menghasilkan profit juta per bulan. Yang produk pertama menghasilkan kalau ruginya juga 10 juta, yang kedua juga 10 juta. Bedanya modalnya, Pak. Kalau untuk yang proposal pertama, Bapak harus investnya 1 miliar. Kalau produk yang kedua, Bapak investnya cuma 100 juta. Kira-kira kita pilih yang mana?
secara logika kita pasti pilih yang modalnya lebih kecil kan? Saya yakin kalau kita buka toko pun juga sama kan? Kita sebisa mungkin cari yang modal awalnya tidak terlalu besar, lalu diharapkan dari perputaran bisa menghasilkan keuntungan lebih lagi kan gitu. Nah, jadi modal lebih besar, modal lebih kecil, ya logika kita masih milih yang modal awalnya lebih kecil. Kemudian, kalau kita mau transaksi yang konvensional, tadi sudah saya ceritakan bahwa kita harus investasinya langsung ke luar negeri. Nah, kalau yang melalui agrodana, kita bisa investasi di Indonesia dan transaksinya dicatatkan di bursa, dijamin oleh lembaga clearing. Jadi rekan-rekan nggak usah takut, waduh takutnya ini profitnya ntar dapat nggak ya? Ini transaksi di luar negeri atau apa? Nggak usah khawatir, karena ada lembaga clearing. Ya, kira-kira sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Perbandingan antara konvensional dengan sistem leverage melalui agrodana? Ya, Pak Tom, tadi ada pertanyaan yang masuk ke ini ya, Japri. Pertanyaan pertama, Ya. mereka bertanya, apa sih bedanya antara indeks saham dengan saham itu sendiri? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaannya bagus ya, indeks saham dan saham. Jadi saham itu kan langsung jelas, spesifik ke sebuah perusahaan. Nah, indeks saham ini adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan. Nah, tentu saja indeks saham ini ada kriterianya. Kalau misalkan indeks sahamnya, kembali saya ceritakan tadi S&P 500, maka berisinya 500 perusahaan. Nah, 500 perusahaan ini yang dianggap mewakili image-nya Amerika, lalu yang keuangannya sehat, nah yang demikian. Nah, tentu saja kalau misalkan hari ini rekan-rekan sekalian mikir nama perusahaan Amerika, coba aja sebut, kira-kira produk Amerika apa yang terlintas di pikiran rekan-rekan? Kira-kira apa produk yang terlintas? Oke, kita lihat di chat. Contohnya iPhone ya. Nah, iPhone produsennya adalah Apple. Nah, Apple itu pasti ada di komponennya indeks S&P 500. Microsoft pasti ada di indeks S&P 500 kan gitu. Nah, jadi Instagram, Facebook itu bagian dari Facebook ya. Jadi itu pasti ada di komponennya indeks S&P 500. Jadi indeks S&P 500 ini memilih 500 perusahaan yang dianggap perusahaannya bagus-bagus dan mewakili image-nya Amerika. Nah, bayangkan 500 perusahaan ini lalu mereka menggunakan formula. Nah, itu yang formulanya kita sebut market cap weighted. Jadi menggunakan kapitalisasi pasar. Jadi kalau misalkan sahamnya Google, yang di Amerika itu yang terkenal sekarang ini sebutannya FANG stock. Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix, ya. Lalu apa ya G-nya, lalu tambahin lagi Microsoft gitu ya. Nah, jadi Facebook, Alphabet, Amazon, Facebook, Apple, Amazon, Netflix dan Google gitu ya. Lalu M-nya Microsoft. Nah, perusahaan 6 perusahaan yang besar ini pasti ada di dalam indeksnya S&P 500. Nah, kalau misalkan kita disuruh pilih nih, misalkan kita milih saham. Kalau kita pilih saham perusahaan Amerika, mau beli sahamnya mana ya? Beli sahamnya Apple kah? Beli sahamnya Amazon kah? Beli sahamnya Google kah? Netflix kah? Bingung kan? Karena kelihatannya bagus-bagus semua. Nah, kalau dibandingkan bingung-bingung pilih, ya udah beli aja indeksnya S&P 500. Itu isinya 500 perusahaan yang bagus-bagus dan jauh lebih aman. Kenapa? Kalau misalkan nih, sekarang kita lihat hari ini Apple itu kayaknya udah perusahaannya tahan banting gitu ya. Tapi tiba-tiba ada perubahan peraturan kah atau apa, bisa saja sahamnya Apple terpengaruh. Nah, kalau misalkan saham Apple terpengaruh, ya minim kalau kita pegang S&P 500, maka perusahaan yang lain itu masih aman. Apple-nya mungkin terpengaruh. Jadi indeks ini salah satu cara untuk diversifikasi secara sederhana. Kita sudah mengenal teori diversifikasi kan? Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, lalu akhirnya pilih-pilih nih kita. Kalau misalkan di Indonesia beli saham apa ya? Oke, beli BCA. Beli apa lagi? BRI. Beli apa lagi? Mandiri loh. Kalau semuanya masih bank, berarti masih satu keranjang nih. Yaitu keranjang sektor perbankan. Oke, kalau gitu jangan begitu, dibagi-bagi antar sektor. Ya ada dibagi, ada BCA, ada Unilever, ada Telkom dan sebagainya kan gitu. Nah,
Tapi kalau kita suruh milih satu persatu, bisa membayangkan kan? Belum tentu pilihan kita benar. Dan itu Warren Buffett sudah sering kali tuh menantang para fund manager yang kita anggapnya canggih-canggih, ternyata fund manager yang 5 tahun track record-nya bisa mengalahkan S&P pun, akhirnya 10 tahun taruhan sama Warren Buffett akhirnya kalah. Nah, makanya saya selalu katakan, udah kita nggak usah bingung-bingung, invest saja di indeks saham. Gitu ya. Nah, indeks sahamnya ada macam-macam. Yang mana nih? Kembali lagi, kalau data dari Credit Suisse mengatakan, jangan abaikan Amerika. Amerika wajib ada di portfolio kita. Nah, kalau Amerika ada di portfolio kita, yang mana? Ya, kalau kita lihat, S&P 500 isinya 500 perusahaan. Nasdaq 100 isinya 100 perusahaan. Ya udah, kalau mau lebih stabil ya S&P 500. Dan nilai S&P 500 ini yang seringkali dipakai untuk grafik-grafik perbandingan. Ya. Jadi kurang lebih saham terhadap indeks saham sederhananya demikian. Ya. Ada pertanyaan tambahan? Teman-teman lain yang mau bertanya boleh ya sekalian unmute kalau misalnya mau langsung. Tidak ada? Sepertinya belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini tentang indeks saham ya. Nah, jadi kalau misalkan setelah kita memahami cara kerjanya indeks saham, tertarik nggak kira-kira nih? Kalau saya tawarin, tertarik nggak nih berinvestasi saham? Kalau harganya naik, untungnya bisa double. Kalau harganya stagnan, berarti sahamnya nggak naik, masih dapat untung lumayan lah. Kalau harganya turun, belum tentu rugi. Nah, kira-kira yang tertarik boleh jawab nggak ya? Kalau ada model investasi demikian, kira-kira tertarik nggak nih? Pasti tertarik gitu ya. Nah, ini adalah produk yang bisa Bapak Ibu realisasikan dengan cara mengkombinasikan misalkan satu transaksi di Agrodana, lalu satunya lagi kombinasikan dengan deposito. Ya. Jadi kita lihat tadi ya, bahwa kalau kita menggunakan produk yang di Agrodana, modal awal kita kan jauh lebih kecil nih. Bayangkan kalau misalkan ini jangankan 1.500, kita naikkan 15.000 gitu ya. Maka ada 160.000 yang masih bisa kita simpan di rekening bank. Betul? Nah, 160.000 yang bisa disimpan di rekening bank ini kan pasti dapat bunga. Kalau kita bisa dapat bunga, apalagi kalau misalkan sekarang kurang lebih 160.000 kali dolarnya 14.000 ya 2 miliar lebih gitu ya. Kalau 2 miliar lebih dapat bunga hari ini mungkin 4-5%, kan lumayan. Nah, bayangkan, tadi saya sudah tunjukkan ya, kita akan tambah dana kalau indeksnya ini turun. Kalau indeksnya ini stabil, nggak turun, nggak naik, maka kita nggak perlu tambah dana. Berarti apa? Kita nggak dapat profit, nggak dapat loss dari indeksnya. Tetapi kita masih dapat bunga dari bank. Berarti kalau kita investasinya menggunakan leverage di Agrodana, modalnya dikeluarkan 15.000, 160.000-nya atau 2,4 miliar kurang lebih, itu disimpan di bank, maka kalau indeksnya ini nggak naik, nggak turun, stabil 3.500 selama 1 tahun, dari Agrodana kita nggak dapat profit, tapi dari bunga bank kita masih dapat profit. Dibandingkan kalau kita langsung transaksi yang konvensional, bunga banknya sudah pasti langsung hilang. Lalu nggak dapat profit juga, kan gitu. Jadi kalau harga sahamnya stagnan, kita masih dapat untung lumayan. Ya, kurang lebih senilai bunga bank, gitu ya. Tapi kalau harga indeksnya naik, maka dari transaksi di Agrodana kita mendapatkan profit, lalu bunga depositonya kita juga tetap dapat. Karena kita nggak perlu cairkan. Bisa diikutin ya. Jadi kita bisa untungnya 2 nih, untungnya double. Nah, kalau misalkan indeks saham ini turun, ya kalau indeks sahamnya turun, belum tentu rugi. Kenapa? Kalau nilai penurunannya kecil sehingga bunga bank kita lebih besar, maka secara total tetap kita masih bisa ada keuntungan sedikit. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan fitur dari produk futures ya atau produk derivatif, kalau kita benar-benar bisa pahami cara kerjanya, maka kita bisa menerapkan
konsep ini. Berinvestasi saham, kalau harganya naik, untungnya double, yaitu dapat dari bunga deposito sama kenaikan indeks saham. Kalau harganya stagnan, masih untung lumayan, yaitu dapat bunga depositonya. Kalau harganya turun, belum tentu rugi. Karena kalau bunga deposito lebih besar dibandingkan penurunan harga, ya kita hitung-hitung masih profit. Ya, jadi ini penting ya. Dan kalau misalkan rekan-rekan tertarik, nah ini bisa minta penjelasan lebih lanjut dari kami. Oke ya. Nah, itu bicara tentang saham dan indeks saham. Nah, sekarang kita coba melihat komoditas emas. Kalau misalkan ya, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pasti sudah pernah berinvestasi emas logam mulia. Kira-kira kalau kita mau beli logam mulia, apa yang urutan transaksinya? Pertama, pasti kita harus datang ke toko. Setuju? Setelah datang ke toko, kita tawar-tawaran, harganya deal, maka kita akan bayar. Setelah kita bayar, berarti bunga banknya hilang, karena saldo kita sudah keluar dari bank. Setelah kita dapat barangnya nih, misalkan kita beli emas 1 kilogram gitu ya, kira-kira apa yang kita lakukan dengan emasnya? Apakah emasnya akan kita simpan secara khusus, atau kita ya taruh aja sembarangan gitu? Saya yakin emas 1 kilo, nyimpannya pasti khusus, setuju? Dan kira-kira kalau nyimpan khusus, memerlukan biaya tambahan nggak? Pasti ada biaya tambahan, yaitu apa? Untuk biaya penyimpanan ini antara kita harus beli brankas, atau mungkin kita simpan di bank melalui safe deposit box. Nah, ini semua memerlukan biaya tambahan. Oke, nah, jadi kalau misalkan kita saldo bank sudah hilang, sehingga bunganya hilang, lalu nyimpan emas pun keluar biaya tambahan, otomatis kita sekarang cuma tinggal satu, yaitu menunggu harga naik. Nah, setelah harga emasnya naik, baru kita akan datang ke toko emas untuk dijual. Setuju ya? Kurang lebih siklusnya kalau kita transaksi emas, investasi secara emasnya konvensional, ya siklus transaksinya demikian. Pada waktu kita nunggu, harga naik ini bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, dan ini semuanya ada opportunity cost. Ya. Nah, pada waktu kita jual pun, ya kita harus datang ke tokonya. Kalau misalkan di Jakarta, masih kena macet lagi, belum lagi ada risiko di tengah jalan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya, kalau kita transaksi emas ini secara fisik, ya, ada banyak biaya yang tidak terlihat dalam prosesnya. Kita tidak sadar, tapi sebenarnya ada biaya-biaya yang timbul tanpa kita sadari. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sekarang ganti dengan konsepnya transaksi menggunakan leverage di Agrodana? Nah, kalau di Agrodana caranya sederhana. Yang pertama, buka rekening dulu. Buka rekening di Agrodana Futures, nah itu juga dilakukan secara online. Jadi nggak usah repot-repot. Misalkan, saya nggak tahu apakah para peserta malam ini rata-rata di satu kota atau dari berbagai daerah ya? Banyakan dari Medan. Oke, kebanyakan dari Medan. Nah, misalkan nih, Agrodana nggak ada cabang nih di kota Medan. Paling dekat dari Medan berarti Lampung. Nah, masa kalau misalkan mau buka rekening harus datang ke Lampung? Nah, nggak perlu. Jadi kalau Agrodana semuanya bisa dilakukan secara online. Jadi nanti misalkan rekan-rekan buka ke websitenya Agrodana lalu buka rekening, ya itu bisa ya. Nah, jadi pertama buka rekening di Agrodana secara online, kemudian setorkan jaminan awal. Nah, ini penting karena apa? Lembaga clearing mengizinkan orang melakukan transaksi kalau sudah ada dana jaminan. Jadi setoran awal dilakukan, setelah itu rekeningnya aktif, maka tinggal langsung transaksi. Oh, saya mau beli, ya udah tinggal nanti dari aplikasi yang ada di mobile phone ataupun di laptop, rekan-rekan tinggal klik saja beli gitu ya. Jadi kita nggak usah datang ke toko, nggak usah datang ke kantornya Agrodana, dan lalu kalau misalkan setelah beli, karena kita tidak pegang fisiknya, kita nggak perlu pusing-pusing mikir tempat penyimpanan, sehingga kita tidak memerlukan biaya tambahan lagi. Ya, kita bisa transaksikan emasnya. Lalu setiap hari lembaga clearing itu melakukan proses mark to market. Mark to market itu maksudnya apa? Jadi posisi itu akan diperhitungkan dengan harga pasar setiap hari. Apabila Bapak Ibu mendapatkan keuntungan, langsung
profitnya itu dimasukkan ke saldo rekan-rekan sekalian. Tapi kalau misalkan kita mengalami kerugian, maka lembaga clearing juga akan langsung menyabut saldo kita. Jadi antara saldo kita ditambah atau saldo kita dikurangi. Dan itu dilakukan setiap hari. Jadi bayangkan, kalau misalkan habis beli, harganya naik, kalau kita transaksi secara konvensional, saya baru beli emas 1 kilo misalkan ya, kemudian harga emasnya naik, profitnya kita nikmati nggak? Pasti belum kan? Profitnya bisa dinikmati kalau emasnya sudah dijual. Setelah emas dijual, saldo bank kita bertambah, baru profitnya bisa dinikmati. Nah, kalau dengan transaksi di Agrodana, kita tidak perlu menunggu emasnya dijual. Pada waktu harganya naik, profit itu langsung ditransfer. Jadi lembaga clearing setiap hari itu melakukan proses yang dinamakan mark to market. Jadi profit loss langsung diperhitungkan sehingga bisa langsung kita nikmati. Nah, bisa dinikmati kalau misalkan nih kita mendapatkan profit sangat banyak. Sehingga yang dipersyaratkan oleh lembaga clearing jaminannya tadi 1.500, saldo kita misalkan sekarang 50.000, kebanyakan nih lebih baik saldonya ditarik saja, masukkan ke bank. Masukkan ke bank supaya apa? Dapat bunga lagi di bank. Bisa dipahami ya? Jadi dengan proses mark to market ini kita akan mendapatkan keuntungan tambahan dari cash flow. Kemudian kalau kita transaksi melalui Agrodana, transaksinya disalurkan ke bursa, maka kita jangan khawatir. Kualitas emas yang kita beli itu yang memenuhi kemurnian 999.9 dan standarnya LBMA. LBMA adalah London Bullion Market Association. Nah, itu adalah dianggap standar tertinggi untuk para pedagang emas. Nah, kalau di Indonesia saat ini, produk logam mulia yang memenuhi standar LBMA itu hanya produksinya aneka tambang atau antam. Sehingga kalau kita lihat, harganya antam itu lebih mahal dibandingkan harga logam mulia yang dikeluarkan oleh produsen-produsen yang lain. Ya, jadi standar kualitasnya jelas, lalu dijamin oleh lembaga clearing. Jadi kita akan merasa aman. Ini kalau kita transaksi emasnya melalui produk derivatif. Ya. Nah, kalau kita bandingkan lagi nih sama seperti indeks saham ya. Nah, tapi sekarang yang kita bandingkan adalah emas. Aset yang kita transaksikan adalah emas dengan kemurnian 999.9. Agrodana juga sama. Jadi produknya sama nih, ya. Nah, coba bayangkan, kalau kita membeli 10 troy ounce emas dengan harga $1.900 per troy ounce, ya. Jadi harga emas di internasional itu selalu di quotation dalam satuan per troy ounce. $1.900 per troy ounce kalau kita mau hitung ke dalam rupiah, caranya sederhana. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau coba sambil dihitung ya, kita coba hitung bersama ya. 1 troy ounce itu sama dengan 31,1 gram. Jadi kalau misalkan $1.900 per troy ounce, kita mau cari per gramnya berapa? 1.900 ini kita bagi dengan 31,1. Ketemunya $61.09 lebih gitu ya. Nah, angka $61 ini adalah harga emas per gram. Tapi masih dalam dolar. Nah, kalau kita mau jadikan rupiah, maka tinggal kita kalikan kursnya rupiah. Misalkan kursnya rupiah 14.250 hari ini. Maka kita tahu, oh harga emas internasional itu harusnya kalau dirupiahkan 870.578. Kurang lebihnya demikian. Nah, kalau kita sudah tahu nih, oh internasional harganya 870.000. Nah, kalau misalkan rekan-rekan datang ke toko emas, nah tinggal tawar-tawaran. Nah, kalau kita perhatikan nih, saya sudah sempat melakukan survei di seluruh Indonesia, itu harganya itu jauh sekali lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya. Berarti apa? Mereka mengambil keuntungan yang cukup tinggi. Padahal produk yang ditransaksikan sama. Saya sudah cek melalui online marketplace, saya datengin butik LM-nya Antam, saya cek semua di Indonesia, ternyata harganya jauh. Bayangkan kalau misalkan harga emas harusnya 870.000, hari ini
Indonesia diperdagangkan tuh harganya bisa 930.000. Berarti emasnya ini harus naik 60.000 dulu nih, baru kita break even. Padahal kalau kita transaksinya menggunakan harga langsung internasional, ya harga kita benar-benar murah gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat contohnya ya. Kalau kita membeli emas 10 troy ounce dengan harga $1.900 per troy ounce, maka jumlah uang yang harus kita bayarkan adalah 10 kali 1.900. Berarti kita harus bayar 19.000 nih. Nah, kalau misalkan harga emasnya naik dari 1.900 menjadi 1.910, berarti kita dapat keuntungan $10 per troy ounce. Yang dibeli berapa? 10 troy ounce, berarti 10 kali 10 kan? Kita dapat profit 100. Kalau harga emasnya turun dari 1.900 menjadi 1890, kita rugi 100. Kalau turunnya tajam dari 1.900 menjadi 1.800, berarti per ounce-nya aja sudah ruginya $100, kali 10 berarti rugi 1.000 kan gitu. Tapi kalau sebaliknya naiknya yang banyak, misalkan dari 1.900 menjadi 2.000, profitnya yang 1.000. Ini bisa dipahami ya. Ini kalau kita transaksi secara konvensional. Nah, kita bandingkan kalau transaksinya di Agrodana. Transaksi emas sebanyak 10 troy ounce di Agrodana itu modalnya hanya perlu jaminan awal $100. Ya, jangan ditaruh $100 deh, kekecilan gitu kan. Kita kasih dah $2.000. Tetap jauh lebih kecil dibandingkan 19.000. Kalau kita taruh jaminan awal $2.000, kemudian harga emas naik 1.900 menjadi 1910, profitnya juga sama. Konvensional profit 100, transaksi leverage profit juga 100. Turun juga sama, rugi 100, di sini juga rugi 100. Turunnya tajam, juga sama, rugi 1000, di sini juga rugi 1000. Nah, kalau modal awalnya cuma 100, ya tentu saja pada waktu harga turun pelan-pelan, ya kita harus tambah jaminan, supaya tidak kena automatic cut loss, tidak kena likuidasi otomatis. Kalau misalkan jaminan kita 2.000, ya nggak apa-apa. 2.000 rugi 1.000 berarti saldo kita kan masih ada sisa 1.000. Jaminan yang diminta oleh clearing cuma 100, ya kita nggak perlu tambah dulu. Biarin dulu aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dapat profit 1.000 yang di sini, maka kita profit 1.000, kalau jaminannya sebetulnya cuma perlu 100, tapi sudah kita storein 2.000, lalu ada tambahan profit 1.000, saldo kita menjadi 3.000. Saldo kita 3.000, kita merasa terlalu banyak, ya udah profit 1.000-nya kita tarik dulu, kita masukin ke bank biar dapat bunga tambahan lagi dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, kembali lagi, transaksi konvensional ini langsung dibayar lunas. Sementara kalau yang transaksi melalui Agrodana menggunakan leverage. Kemudian kalau transaksi konvensional kita harus mengeluarkan biaya penyimpanan. Entah itu safe deposit box, entah harus beli brankas, atau mungkin harus menggali tanah sedalam 10 meter gitu kali ya, kalau orang zaman dulu harta-harta disimpan di dalam tanah gitu ya. Ya, intinya mengeluarkan biaya penyimpanan. Kalau kita transaksi di derivatif, tidak perlu mikir tempat penyimpanannya, karena fisiknya belum kita pegang. Yang kita pentingkan adalah kenaikan harganya. Ya. Lalu, kalau kita transaksi konvensional, bunga bank kita langsung hilang karena uangnya udah keluar dari rekening kita. Sementara kalau melalui Agrodana, keuntungan dari cash flow masih bisa mendapatkan bunga. Sama seperti yang tadi kan, kalau misalkan ini saldonya kita setorin awalnya 2.000, maka ada 17.000 nih sisanya nih. 17.000 berarti 200 juta lebih. 200 juta itu masih bisa dapat bunga. Ya. Modalnya secara konvensional lebih besar, kalau yang Agrodana modalnya jauh lebih kecil. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan, spread jual beli. Wah, kalau tadi kita lihat contohnya harga emas harusnya 870, lalu misalkan kita lihat, misalkan kita datang ke butik LM-nya Antam, itu harganya 930, maka selisihnya untuk beli aja udah lebih mahal. Kalau jual lebih murah lagi. Maka spread atau selisih jual dan beli itu sangat besar. Nah, kalau misalkan di Agrodana, karena ini menggunakan harga internasional dan likuiditasnya sangat tinggi,
spread-nya itu sangat kecil. Sebagai perbandingan saja, kalau misalkan harga emas itu $1.900, spread antara beli dan jual itu hanya 40 sen. 40 sen. Berarti nggak sampai $1. Kalau spread-nya 1% itu $19. Kalau spread-nya 0,1% itu berarti $1,9. Dan ini spread-nya hanya $0,4. Berarti spread-nya itu 0,0 sekian. Jadi itu menjadi biaya yang sangat kecil, ya. Dan transaksi di Agrodana kembali lagi masuk ke bursa dijamin oleh lembaga clearing. Jadi rekan-rekan nggak usah takut, profitnya aman, gitu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau tanyakan tentang emas? Jadi singkatnya, ada banyak kelebihan transaksi produk-produk derivatif melalui Agrodana nih. Nah, derivatif ini seringkali disebut dengan perdagangan berjangka komoditi. Jadi produk-produk derivatif di Indonesia ini seringkali disebut dengan perdagangan berjangka komoditi atau disingkat PBK. Ya, dan kita juga ada regulator resmi dari pemerintah yang dinamakan BAPEPTI, singkatannya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi tetap perdagangan berjangka komoditi. Jadi kalau saham diregulasi oleh OJK, kalau derivatif diregulasi oleh BAPEPTI. Ya, ada pertanyaan dulu kira-kira? Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk, Pak Tom. Ya, Yang silakan. pertama, tadi yang ada di tampilan slide-nya itu opportunity cost. Nah, kira-kira pengertiannya apa ya Pak Tom? Oke, opportunity cost itu adalah potensi menghasilkan sesuatu tetapi kita nggak dapat. Nah, itu menjadi opportunity cost. Jadi maksudnya pada waktu kita membeli emas, jadi saya rasa slide yang ini ya. Nah, yang ini kan ya. Nah, kalau kita membeli emas secara fisik, pada waktu misalkan kita beli emas 1 kilogram, ya, anggap saja 1 kilogram itu nilainya 900 juta ya, maka uang 900 juta ini sudah keluar dari bank, lalu kita hanya bisa menunggu. Nah, pada waktu menunggu, tentu saja semakin lama, berarti uang yang hilang nggak dapat bunga ini semakin panjang. Padahal harusnya 900 juta ini kan pilihannya bisa dapat bunga bank, atau harusnya dapat kenaikan dari harga emas. Nah, kalau harga emasnya nggak naik-naik, berarti opportunity cost adalah bunga bank yang hilang. Itu. Oke, ada pertanyaan yang berikutnya? Oke, pertanyaan kedua di sini yang tadi mungkin mengenai ini ya, saldo yang harus tersedia sebagai penjaminan. Nah, ada timbul pertanyaan tadi dari ini ya peserta, kalau semisal dengan kasus seperti ini, misalnya dia membeli emas, sebut saja dia membelinya 100 ons gitu ya. Ya, oke. Nah, pertanyaan di sini, apakah untuk penjaminan itu akan sama untuk pembelian yang jumlahnya sedikit dengan jumlah yang besar? Oke, Itu pertanyaan pertanyaannya pertama bagus ya. Jadi kalau 10 troy ounce jaminannya diminta oleh clearing hanya $100. Kalau 100 troy ounce jaminannya harusnya juga naik menjadi $1.000. Jadi kalau misalkan clearing disuruh jaminannya tetap 100 sementara volumenya dibesarin, clearing menanggung risiko yang sangat tinggi. Jadi clearing juga mau cari aman. Mau transaksi berapa? Oke, 100 troy ounce. Oke, kalau 100, 1.000. Kalau saya mau transaksinya 1.000 ounce, ya berarti kalikan lagi. Sederhananya demikian. Ya. Nah, itu ada Oke. tabelnya, jadi kita bisa jelas. Oh, kalau saya mau transaksi produk apa nih? Emas, jaminannya berapa? Indeks saham, jaminannya berapa? Kalau forex, jaminannya berapa? Kemudian Oke. pertanyaan lanjutannya, Ya. semisal dia mengalami kerugian, Ya. dan ternyata untuk si nasabah ini dia tidak top up lagi, kan otomatis terkena likuidasi otomatis cut loss ya. Nah, Ya. pertanyaannya, rupanya waktu berjalan dan harusnya dia bisa rugi sampai semisal anggap aja 2.000. Padahal Ya. modal awalnya yang dijaminan itu mungkin yang di awal diletakin dia 1.000 mungkin ya. Nah, pertanyaannya, ketika nanti di kemudian hari dia masuk kembali dan dia beli, apakah itu akan dikurangi dengan hutang dia yang sebelumnya atau mulai lembaran baru, Pak? Oke, jadi lembaga clearing itu akan sesuai dengan pergerakan harga. Misalkan jaminan kita cuma 1.000, ya bayangkan ya, jaminan kita 1.000, kemudian harga ini awalnya di atas nih, kemudian harga turun, pada waktu 1.000 kita ini habis, maka posisi itu langsung di automatic liquidation. Kemudian harga setelah itu turun lagi, ya kita sudah nggak nanggung apa-apa, karena posisi kita udah dibuang pada saat uang jaminan kita habis. Nah, menariknya, kalau misalkan
kita saldo awal 1.000 nih, lalu tiba-tiba kita tinggal tidur, malam-malam terjadi gejolak. Pagi bangun, harga lompat sudah jauh di bawah. Nah, posisi kita udah dibuang kan, kita sudah rugi 1.000. Nah, pada waktu harga jauh lebih rendah, kita bisa beli lagi. Tentu saja harus store dulu ya. Setelah store dulu, kemudian kita langsung beli kembali, maka pada waktu harganya naik, kita bisa langsung mendapatkan keuntungan. Karena posisi awal sudah dilikuidasi. Jadi contoh demikian. Contoh kita lihat sini ya. Kita beli emas di harga 1.900. Lalu, kalau kita setornya cuma 1.000, maka kita cuma cukup kalau harganya turun sampai 1.800. Setuju ya? Nah, pada waktu malam, tiba-tiba kita lagi tidur, harga emas turun tajam. Dari 1.900 turun sampai 1.700. Nah, apa yang terjadi? Posisi kita sudah di cut loss di harga 1.800. Berarti uang kita sudah habis nih, yang 1.000. Nah, tapi pada waktu pagi kita bangun, harganya 1.700, kalau kita sigap ya langsung kita cepat-cepat kasih setoran tambahan, lalu kita beli balik. Nah, lalu kalau harganya balik ke 1.900, maka kita dapat untung kan? Dari 1.700 ke 1.900 berarti ada untung 200 per troy ounce. 200 dikalikan 10 berarti ada keuntungan 2.000. Yang kemarinnya kita kena cut loss, rugi 1.000. Berarti harganya balik, kita sudah bisa dapat keuntungan sebesar 1.000. Nah, itu bagusnya automatic cut loss. Tujuannya, ya jangan sampai tiba-tiba, kalau kita nggak ada automatic cut loss nih, kalau misalkan di saham Indonesia kan nggak ada automatic cut loss tuh. Tiba-tiba bergejolak, ya otomatis waktu bangun pagi, langsung kagetnya apa? Waduh, bangun pagi malah nanggung utang, kan gitu. Kalau ada automatic cut loss, ya udah minim hilang saldonya, selesai. Oke, ada pertanyaan Ini lagi? pertanyaan berikutnya di kolom chat. Ada aplikasi dengan robot trading. Apakah Agrodana menyediakan robot? Oke, robot trading ya. Jadi memang robot trading ini naik daun kembali ya. Jadi pada dasarnya sistem yang dipakai Agrodana itu terbuka untuk dipasangi robot. Jadi rekan-rekan kalau misalkan punya robot mau dipasang boleh. Tapi Agrodana tidak memberikan rekomendasi robot mana. Nah, bedanya itu saja. Karena kami sebagai broker, kami tidak boleh memastikan, robot ini nih, robot ini yang sebaiknya dipakai. Karena takutnya ada benturan kepentingan. Ya. Jadi Bapak Ibu misalkan punya robot apapun mau dipasang di platform Agrodana bisa. Ya. Dan robot ini seringkali dianggap membantu para trader karena sistem komputer yang berjalan. Dan di tim Agrodana memang juga ada yang menggunakan berbagai macam robot ya. Jadi ada yang robotnya ditransaksikan di emas, ada robotnya ditransaksikan di valuta asing dan sebagainya. Jadi kita tidak membatasi investor-investor menggunakan robot apapun. Gitu. Oke, teman-teman ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke, sepertinya nggak ada. Mungkin dilanjutin dulu ya, Pak. Oke, jadi kita sudah lihat dua produk nih. Stock index yang di awal, lalu yang kedua ini adalah emas. Ya. Nah, kalau bicara tentang emas, nah kira-kira tertarik nggak nih berinvestasi emas, lalu karena ini pakai leverage, berarti down payment-nya kecil, lalu bunganya murah, lalu emasnya ini kan berarti pakai hutang ya, kalau down payment-nya sedikit ya, tidak perlu dibayar lunas hutangnya, dan kalau harganya naik, itu bisa dapat semua profitnya. Kira-kira gimana rekan-rekan? Tertarik nggak? Investasi emas, pakai hutang, down payment-nya kecil, bunganya murah, tidak perlu dibayar lunas. Nah ini nih yang unik nih, utang nggak perlu dibayar lunas nih. Karena kalau kita menggunakan leverage ya, kalau kita lihat di tabel yang di sini, coba bayangkan ya, pada waktu harga emas turun ke 1.800, kita rugi 1.000, maka kita harus nambah jaminan sebesar 1.000. Pertanyaan saya, kapan kita total setor sampai sebesar 19.000? Kira-kira harga emas turun ke berapa, baru transaksi di Agrodana itu setornya sampai 19.000. Dari 1.900 ke 1.800, rugi 1.000 ditambah setoran 1.000.
tambahan setoran ini kapan mencapai 19.000? Ada yang mau coba jawab? Kira-kira harga emasnya ini turun ke berapa ya? 1.800, saya setor 1.000. Kalau 1.700 berarti ruginya 200, saya setor 2.000 kan gitu. Kapan setorannya sampai mencapai 19.000? Setoran mencapai 19.000 berarti harga emasnya sudah jadi 0. Setuju? Kalau harga emas turun jadi 0, baru kita tambah ke Agrodana setoran sampai nilainya 19.000. Berarti kalau sampai 19.000, transaksinya sama nih, dibayar lunas. Pertanyaannya, bisa nggak harga emas turun jadi 0? Dan tadi kita sudah sepakat kan, nggak mungkin emas jadi 0, kan gitu. Berarti hutangnya tidak perlu dibayar lunas. Karena harga emasnya tidak akan pernah jadi 0. Dan kalau harganya naik, kita langsung bisa dapat semua profitnya. Ya, jadi menggunakan produk derivatif ini bisa kita realisasikan. Ya, berinvestasi emas, down payment-nya murah, utangnya nggak perlu dibayar lunas, kalau harganya naik, semua profit kita peroleh. Ya. Nah, produk terakhir di Agrodana adalah Forex. Ya. Nah, kita perlu tahu nih, Forex market around the globe itu seperti ini. Kalau dari Indonesia ya, kita hitung dari Indonesia, mulai yang pertama itu dari Australia dan New Zealand, kurang lebih jam 4 WIB gitu. Kemudian dilanjutkan bumi berputar Jepang. Nah, Jepang ini ada market Tokyo, kurang lebih jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian setelah Jepang buka jam 7, Hong Kong, Singapura, Indonesia ya kurang lebih jam 8 WIB buka, lalu masuk ke Eropa. Di Eropa ada Jerman, ada Swiss, kurang lebih mulai jam 2, lalu dilanjutkan Inggris, London, lalu malam Amerika. Nah, yang saya tulis warna merah, New York, London, Tokyo, ini adalah pasar uang yang besar di dunia. Jadi kita harus ingat, ada 3 pasar uang terbesar di dunia, yang paling besar adalah London. Nomor 2 terbesar adalah New York, nomor 3 terbesar adalah Tokyo. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau misalkan paling besar nomor 1 buka, sama paling besar nomor 2 buka. Berarti pada waktu overlapping antara jam 8 malam sampai jam 12, ini ada 2 pasar terbesar dunia sedang buka. Berarti ini transaksi akan aktif-aktifnya di sekitar jam situ. Kalau pagi, yang besar cuma Tokyo. Jadi kalau pagi, rata-rata pasar Forex itu relatif tenang. Mulai Eropa buka, baru mulai lebih bergairah. London buka, nah ini mulai kelihatan, pasti aktivitasnya meningkat. Setelah London buka, lalu New York juga ikut buka, aktivitasnya lebih bergairah lagi. Nah pertanyaannya loh, 24 jam buka ini siapa aja sih yang transaksi? Memangnya mereka nggak tidur? Loh ya mereka sih tidur, karena jam transaksinya mereka ya sesuai dengan jam kita. Kita, contoh saya pribadi, saya juga meskipun udah 20 tahun lebih transaksi derivatif, jam 11 saya juga sudah tidur gitu ya kurang lebihnya. Ya kan? Lalu bangun pagi ya baru dipikir lagi. Nah, selama tidur itu kita pasang order-order untuk proteksi supaya apa? Menjaga jangan sampai ruginya kebablasan, ya. Nah, yang transaksi siapa saja? Nah, kalau kita lihat 24 jam di seluruh dunia, pesertanya ini macam-macam. Bank sentral, pada waktu bank sentral melihat mata uangnya bergerak terlalu cepat, dia akan melakukan intervensi. Lalu, para pelaku industri yang perlu melakukan hedging. Nah, orang-orang yang melakukan hedging ini disebut hedgers, ya. Nah, mereka juga sama melakukan transaksi di pasar uang. Lalu investor-investor yang udah canggih-canggih juga sama. Warren Buffett, George Soros, dan lain-lain. Mereka pasti memiliki exposure dalam mata uang asing, dan mereka pun juga pasti melakukan transaksi. Dan kalau misalkan rekan-rekan pernah baca ceritanya George Soros, itu sekali transaksi 10 miliar dolar. Jadi George Soros ini sangat terkenal karena julukannya The Man Who Broke the Bank of England. Orang yang membuat Bank of England bangkrut. Bank of England itu siapa? Bank sentralnya Inggris. Nggak main-main ini. Ini bank sentralnya Inggris dibikin kolaps tahun 92 oleh George Soros.
Namanya langsung melejit dan sampai hari ini orang tetap respect kepada George Soros ya. Kemudian siapa lagi yang transaksi? Retail traders and speculators. Jadi ya spekulan-spekulan retail, ya termasuk saya. Nah ini termasuk di bagian sini nih, retail-retail nih ya. Kemudian institution, yang hedge fund, pension fund, asset manager. Nah contoh tadi yang kita lihat, Prodigy Partners, nah itu adalah hedge fund. Nah hedge fund ini juga melakukan transaksi di pasar. Jadi berbagai macam orang ya, background-nya macam-macam, argumen investasi ataupun transaksinya juga beda-beda, semua ketemu di pasar. Jadi misalkan saya ngelihat euro mau naik, belum tentu semua orang melihat euro mau naik. Ada juga yang melihat euronya mau turun. Ada juga yang bukan melihat mau naik atau mau turun, tapi memang terpaksa harus jual karena butuh duitnya dalam dolar. Jadi semua dengan berbagai macam argumen ketemu di pasar, sehingga transaksi ini bisa liquid. Ini penting sekali. Ya. Nah, forex di Agrodana yang ditransaksikan, nah, rekan-rekan perlu tahu ya, ada yang disebut dengan major currency. Major currency ini adalah mata uang utama dunia, yaitu 7 mata uang yang ditransaksikan terhadap US dollar. Apa saja? Euro, GBP ini pound sterling, Australian dollar, New Zealand dollar, Japanese yen, Swiss franc, Canadian dollar. Nah, 7 mata uang ini ditransaksikan terhadap US, ini namanya major currency. Kalau 7 mata uang ini bertransaksi antar mereka, itu namanya cross currency. Jadi misalkan euro terhadap sterling, jadinya ini. Euro terhadap yen, jadinya ini. Sterling terhadap yen, Swiss franc terhadap yen, Australia terhadap yen. Nah, ini namanya cross currency. Loh Pak, kalau rupiah masuk mana? Rupiah nggak termasuk di sini. Rupiah sebutannya exotic currency. Ya, jadi negara-negara berkembang itu mata uangnya dianggap exotic currency ya. Jadi major currency ini 7 mata uang utama ditransaksikan terhadap US dollar. Cross currency 7 mata uang utama tadi saling bertransaksi. Ya, dan ini sangat liquid. Jadi nggak usah takut misalkan kalau kita beli saham, kadang-kadang sahamnya nggak liquid. Habis beli, mau jual, nggak ada yang mau beli nih. Akhirnya apa? Disimpan terus, gitu kan? Saya pernah ngalamin beli saham, nggak liquid, 6 tahun saya nggak bisa jual. Bisa bayangkan ya? 6 tahun sahamnya nggak bisa dijual. Ya, nah, ini sebutannya saham kuburan gitu ya. Oke. Ya, jadi ini produk-produk yang ditransaksikan di Agrodana untuk forex. Nah, jadi kalau kita ringkas ya, manfaat dari futures trading ataupun derivatif ya, yang pertama modalnya kecil. Kita memiliki potensial profit atau loss yang sama dengan modal yang lebih kecil. Otomatis return on investment kita bisa jauh lebih tinggi. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, spread transaksinya sangat kecil. Tadi saya sudah katakan, contoh emas, spreadnya hanya 40 sen. Sementara kalau kita transaksi di luaran, itu transaksinya bisa berbeda berapa persen, kan gitu. Kalau dihitung persennya menjadi dolar, wah itu gede sekali. Ya. Jadi spreadnya sempit. Nah, kalau spreadnya kecil, otomatis biaya menjadi rendah. Nah, kalau biayanya rendah, otomatis profitability bisa meningkat. Ya, itu. Apalagi, nah ini tadi tidak saya jelaskan. Tapi kalau misalkan kita bertransaksi di derivatif, transaksinya bisa dua arah. Dua arah maksudnya bagaimana? Kalau kita melihat instrumen ini harganya mau naik, ya kita lakukan transaksi beli. Sehingga pada waktu naik kita mendapat keuntungan, baru kita ambil posisi jual. Tapi kalau kita melihat harga ini mau turun, ambil transaksi jual dulu. Setelah harganya turun, baru kita buyback. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalkan kita transaksi dua arah, kita bisa beli dulu atau bisa jual dulu. Pokoknya yang penting ada jaminan di lembaga clearing untuk menanggung risiko kerugian, kita bisa bertransaksi apa saja. Kalau kita transaksi di Bursa Efek Indonesia, kebanyakan orang hanya bisa beli dulu. Kalau kita mau jual dulu, mau transaksi short sale, ya sebetulnya ada aturannya, tapi prosedurnya cukup rumit, gitu ya. Kita harus minta pinjam dulu, lalu kita nggak boleh langsung hajar harga bawah, kita harus antri, ya kalau nanti kemakan dan sebagainya ya. Kalau kita transaksi dua arahnya sederhana sekali.
Dan ada cash flow advantage. Cash flow advantage tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu dari bunga bank. Ya. Kalau saldo kita kebanyakan dari lembaga clearing, di storein terus, ya udah kita pindahin aja ke rekening bank, biar dapat bunga dulu. Kalau nanti kurang baru ditambahin. Nah, otomatis ini bisa mendapatkan bunga tambahan, dan itu yang menjadi cash flow advantage. Jadi ini kurang lebih manfaat dari futures trading. Kira-kira ada yang mau tanyakan dulu? Jadi ada 3 produk utama, indeks saham, emas, dan valuta asing. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi, Pak Tom. Ya, silakan. Ditanyain apakah di Agrodana menyediakan produk-produk seperti waran gitu? Warren itu adalah derivatif yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau di Agrodana kita tidak ada produk warren. Gitu. Dan warren itu biasanya melekat ke sebuah saham. Jadi ada saham A yang mungkin ada warrennya, dan warren ini memberi kita kesempatan untuk menebus saham A tersebut dengan harga yang sudah disepakati. Tapi jangka waktunya ditentukan, biasanya sampai 3 tahun gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Teman-teman ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Oke, sepertinya belum ada Pak, mungkin boleh lanjut. Ya, jadi ini manfaat dari futures trading ya, rekan-rekan. Nah, kami di Agrodana, jadi kita untuk mendukung penyebaran informasi semakin merata, kami juga membuat suatu aplikasi yang bisa rekan-rekan download ya dari Google Play Store maupun Apple App Store, yaitu namanya Agrodana Futures News. Nah, kalau misalkan rekan-rekan sudah download Agrodana Futures News, nah bisa dicoba tuh, di kotak-katik ada banyak menu. Salah satunya adalah buletin. Nah, buletin ini kita terbitkan setiap 3 bulan. Nah, di dalam buletin ini ada satu artikel yang namanya Top Trade Pick. Top Trade Pick ini isinya adalah rekomendasi trading yang menurut kita potensial profitnya paling besar. Ini kemungkinan benarnya tinggi gitu ya. Nah, contohnya di bulan Oktober, November, Desember, jadi di kuartal 4 ini, edisi buletin kita, salah satunya kita rekomendasikan untuk posisi sell dolar terhadap yen. Pada waktu itu harganya sekitar 105, dan hari ini sudah 103. Nah, tentu saja kalau misalkan kita lakukan transaksi itu, hari ini kita mendapatkan profit. Ya, jadi download aja, dan ini free, nggak ada biayanya, lalu informasinya sangat banyak ya. Mau lihat rekomendasi trading harian juga ada di dalamnya, di YouTube kami ya. Nah, lalu sosial media kami ya, Agrodana Futures Official, yang di sini nih, di kiri bawah. Nah, rekan-rekan juga bisa follow untuk dapat update tentang semua informasi edukasi yang kami keluarkan ya. Jadi Facebook dan Instagram Agrodana Futures Official ataupun YouTube. Nah, YouTube ini banyak berisi tentang market update. Jadi rekomendasi-rekomendasi trading itu banyak sekali kami upload ke YouTube-nya Agrodana Futures Official. Jadi ini rekan-rekan bisa follow juga, subscribe ya. Nah, salah satu contoh misalkan tadi siang kami baru saja melakukan webinar juga, yaitu Market Outlook. Nah, pembicaranya Pak Irfan Supiandi, dan kebetulan Pak Irfan juga ada di sesi kita malam hari ini ya. Pak Irfan mungkin boleh sapa sebentar Pak Irfan. Iya. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Videonya boleh dinyalakan Pak Irfan? Iya. Oh. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Irfan. Ya, jadi Pak Irfan ini market expert dari Agrodana yang seringkali kalau misalkan Bapak Ibu nanti lihat di YouTube, ya beliau sering memberikan rekomendasi. Ya, ikutin aja dan lihat sendiri seberapa tinggi akurasinya ya. Kemudian kami juga punya kegiatan Gold dan Crude Oil Trading Class ya, acara yang paling dekat tanggal 24 November. Kemudian nanti ada 4 Desember sama 18 Desember. Ini bicaranya hanya tentang gold dan crude oil ya. Lalu nanti tanggal 10 Desember Pak Irfan juga ada bawa satu lagi seminar tentang penggunaan indikator teknikal. Nah, ini yang powerful menurut Pak Irfan, yaitu Bollinger Band dengan stokastik. Nah, jadi kalau rekan-rekan sudah mulai lebih ingin mendalami bagaimana menganalisis dan sebagainya, nah bisa ikutin acara-acara yang diselenggarakan oleh Agrodana. Ini semuanya free ya, jadi kita memang tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, ya jadi
begitu kesimpulan dari saya ya. Kalau misalkan rekan-rekan ada yang ingin bertanya, bisa email ke kami hello@agrodana-futures.com. Pastikan Instagram, YouTube ini follow ya, Agrodana Futures Official. Kalau saya pribadi sih tomicu.tz. Dan kalau misalkan ini adalah nomor WhatsApp saya. Kalau misalkan rekan-rekan ada yang mau tanya atau mau tahu lebih detail tentang Agrodana, bisa kontak ke saya. Oke, demikian dokter dari saya. Thank you Pak Tom. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih yang baru masuk. Nah, selama ini kan mungkin orang kebanyakan selama ini yang mungkin udah pernah investasi di saham, ada namanya jam bursa. Nah, bagaimana dengan di futures ini? Oke ya, kalau kita transaksi di Bursa Efek Indonesia ada jam bursa ya, biasanya dari jam 9 pagi sampai, kalau saat ini jam 3-an sudah selesai gitu ya, harusnya jam 4. Nah, kalau kita di Indonesia untuk transaksi forex dan sebagainya, ini boleh dikata 24 jam. Jadi mulainya Senin pagi, anggap jam 6 pagi gitu ya, tutup itu sebetulnya setiap hari itu setelah New York close. New York close itu kurang lebih jam 4:30. Nah, kita setiap hari tapi langsung sambung lagi, langsung sambung. Jadi Jumat malam, nah contoh hari ini nih, hari ini kan Jumat malam, Sabtu dini hari, market New York tutup, kita tutup. Sabtu, Minggu kita nggak ada transaksi, Senin pagi kita buka lagi. Jadi kalau misalkan kita pagi sampai siang sibuk, misalkan aktivitas rekan-rekan sekalian harus ngurusin, misalkan dokter, otomatis harus ngurusin pasien dan sebagainya, nggak apa-apa, nggak usah pusingin. Jadi tunggu aja waktu senggang, baru kita melakukan transaksi. Kalau kita transaksi di Bursa Efek Indonesia, tentu saja jamnya terbatas. Sehingga kalau kita lagi sibuk, tapi bursanya juga lagi aktif, bisa bingung kita, nggak konsen gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah tunjukkan, market yang aktif antara jam 8 malam sampai jam 12. Pada waktu market London dan waktu New York juga buka bersamaan. Jadi pagi, siang, sore, tetap aktivitas normal aja, nggak masalah. Malam baru kita cari waktu senggang, kita lihat-lihat market mana yang kita mau transaksikan. Kurang lebih begitu. Oke, thank you ya. Teman, kita mungkin masih bisa ada 1-2 pertanyaan. Kira-kira ada nggak yang masih belum bertanya sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini, teman-teman? Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Mungkin Pak Tom, nanti kalau misalnya teman-teman sekalian ingin untuk pembukaan mungkin ini rekening di Agrodana, nah hubunginya kemana, Pak Tom? Oke, nanti kalau memangnya ada yang mau buka rekening, bisa juga hubungi saya dulu. Kebetulan Dr. Tanaka sempat saya perkenalkan dengan Pak Agustinus ya. Ya, Pak Agustinus adalah salah satu kepala cabang Agrodana yang berada di Lampung, karena saya pertimbangkan jarak yang paling dekat dari Medan mungkin Lampung gitu. Nah, bisa juga menghubungi Pak Agustinus. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Tom. Bagaimana cara pelaporan pajaknya? Oke, jadi kalau mengenai perpajakan, memang untuk transaksi derivatif di Indonesia, ini aturan pajaknya belum fix. Jadi dari asosiasi kami juga masih mencoba mengusahakan agar dapat perhitungan seperti saham, di mana pajaknya final ya. Tapi sampai hari ini belum jelas, jadi kami selalu sarankan coba diskusikan dengan konsultan pajak masing-masing, karena setiap orang kan memiliki tax management yang berbeda ya, gitu. Karena peraturan yang untuk transaksi di derivatif ini kita selalu usulkan ke ini ya DJP agar bisa mendapatkan perlakuan sama seperti bursa efek, tapi masih belum selesai. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan lagi. Evaluasi naik turunnya harga emas, apakah itu bersifat harian, bulanan, atau mungkin tahunan, Pak? Oke, jadi pada dasarnya harga naik turun ini kan per detik ya. Jadi saat kita bicara ini dari tadi jam 7:30 sampai sekarang, harga itu mungkin sudah bergerak. Tapi bergeraknya besar atau kecil ya itu tergantung. Nah, kalau misalkan harga ini bergerak naik turun karena ini tiap hari bisa besar sekali atau kecil tergantung dari detik per detik, lembaga clearing juga akan mengikutinya detik per detik. Tetapi untuk hitungan mark to market yang ada di statement atau di laporan rekening korannya, nah itu menggunakan harga penutupan New York. Tapi di dalam pertengahan hari, yaitu akan dilihat apakah saldo kita mencukupi atau enggak. Jadi bukan
bulan depan baru dilihat saldonya profit apa enggak, bukan. Setiap detik kita bisa pantau. Jadi kalau misalkan nih, tadi pagi kita beli, lalu malam hari ini sudah naik, kita jual dulu nih, boleh. Kemudian besok pagi turun lagi, beli lagi, malamnya naik lagi, jual lagi, boleh. Jadi kita tidak dibatasi transaksinya hanya bisa sebulan sekali atau gimana, enggak. Jadi kita bisa transaksi terus. Ya. Mungkin itu ya terjawab atau Oke. maksudnya berbeda? Apakah dari pertanyaan dokter sekalian, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh ini ya di-unmute sekalian biar tanya. Nah, pertanyaan berikutnya ini Mas Japri. Nah, Pak Tom, apa sih bedanya transaksi di Agrodana dengan mungkin forex yang dari luar negeri? Misalnya sekarang lagi ngetren yang ada di Rusia gitu. Oke, ya. Jadi begini, secara legal, jadi pemerintah melalui Bapepti sudah mengatakan semua transaksi produk derivatif di Indonesia, baik itu online ataupun offline, itu boleh dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki izin dari Bapepti. Nah, yang memiliki izin dari Bapepti itu bisa kita cek ke websitenya Bapepti. Mungkin saya ketik di sini ya, websitenya Bapepti. Nah, ini websitenya Bapepti. Jadi perusahaan-perusahaan yang boleh beroperasi, ini bisa kita cek siapa saja. Nah, pasti Bapak Ibu akan menemukan nama Agrodana Futures di dalamnya ya, karena memang kita legal ya. Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan dari asing, dari Rusia lah, entar dari Siprus lah, entar ada lagi yang mana lagi lah, dan kalau kita perhatikan detailnya, kadang-kadang apa? Alamatnya itu PO Box. Jadi mereka tidak memiliki kantor secara fisik. Nah, tentu saja ya kita harus cerdas ya. Kalau kantornya PO Box ini sebenarnya maksudnya gimana sih? Contoh, kemarin ada rekan saya, jadi kawan baik saya tiba-tiba tanya, Tom, saya ditawarin temen nih, buka account di broker asing, namanya apa? Saya tidak sebutkan gitu. Lalu saya coba cek, ngakunya membernya dari Amerika. Ternyata saya cek, dia tidak memiliki izin sebagai broker. Dia hanya memiliki izin sebagai advisor untuk memberikan saran transaksi. Tapi bukan broker, tapi dia menawarin teman saya itu untuk buka account. Nah, kalau misalkan saya bisa bayangkan, ya kebetulan teman saya kenal saya, makanya minta saya untuk bantu cek. Tapi kalau misalkan dia nggak kenal saya, mungkin bisa aja percaya, kan gitu. Karena kelihatannya, oh udah ada sertifikatnya yang dari Amerika, lalu katanya ini perusahaannya besar, gini gitu. Ya gimana caranya kita mau melihat besar kecilnya, kan gitu. Ya jadi itu hati-hati. Apalagi, ini yang sering ya, kalau perusahaan itu proper ya, proper maksudnya tertib administrasi, rata-rata tidak ada perusahaan yang mengizinkan third party funding. Third party funding itu maksudnya begini, saya membuka rekening atas nama Tommy, kemudian saya minta Dokter Tanaka yang melakukan penyetoran dana dari rekeningnya Dokter Tanaka. Pada waktu Dokter Tanaka setor ke rekening untuk Tommy, itu pasti akan ditolak. Nah, ini salah satu contoh administrasi yang tertib. Kedua, setor dananya juga pasti harus ke segregated account. Segregated account ini adalah rekening terpisah, di Indonesia sangat bagus ya. Jadi ada rekening terpisah, jadi rekening ini atas nama Agrodana, tapi bukan asetnya Agrodana. Karena secara undang-undang sudah ditulis bahwa rekening terpisah itu berisi dananya nasabah. Nah, yang saya jumpai, kalau misalkan trading sama broker-broker yang dari Rusia, kadang-kadang kita disuruh setor dananya ke rekening siapa? Ke rekening orang yang namanya nggak jelas. Lalu bagaimana caranya? Kalau saya setor ke rekeningnya X gitu ya, kemudian katakanlah X ini akan setorkan ke perusahaannya. Ini juga sudah nggak tertib nih. Karena kalau yang benar tidak ada third party funding. Nah itu contoh. Jadi ya pemerintah Indonesia dengan Bapepti yang kali ini ya melihat perilaku-perilaku broker asing ini ya juga ini ya gemes gitu ya. Makanya banyak website-website diblokir-blokirin sama mereka. Jadi Bapepti bekerja sama dengan Kominfo, website-website yang tidak ada izin diblokir-blokirin. Apalagi mereka kalau bikin iklan bombastis semua itu. Ya kan? Oke, kurang lebih itu. Ada pertanyaan yang lain? Oke, teman-teman sekalian,
Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya enggak, saya ingin izin minta kepada teman-teman sekalian, yuk kita mari berfoto bersama sebelum kita akhiri sesi pada hari ini. Oke. Sebentar ya. Mungkin Pak Tom layarnya, oke sebentar ya. Udah. Saya remove spotlight. Oke, yuk teman-teman yang available, mohon dibuka videonya biar kita foto bareng. Oke, hitungan ketiga ya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Oke, thank you banget Pak Tom atas waktunya pada malam hari ini. Oke. Semoga bisa membantu teman-teman kita semua di sini mendapat pemahaman lebih mengenai futures, dan harapan juga teman-teman juga jangan takut lagi untuk bertransaksi di derivatif ya setelah mengerti untuk hari ini untuk materinya. Nah mungkin nanti untuk Pak Tom, mungkin nanti teman-teman boleh follow ya, jadi Instagramnya udah di-mention juga oleh Pak Tom di sini, dan nanti juga ikutilah seminar-seminar berikutnya dari Agrodana supaya mendapatkan pemahaman lebih. Thank you banget Pak Tom atas waktunya, teman-teman dari Agrodana dan teman-teman para peserta dokter, dan yang lagi live di Facebook juga, terima kasih atas waktunya juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you, bye-bye. Terima kasih dokter. Terima kasih semua rekan-rekan menyiapkan waktu sampai jam 9.